Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami ucapkan kepada Tuhan, jikalau pada pagi ini kami boleh kembali melayani firman Tuhan di Gereja Bethel Tabernakel Lumajang. Dan kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Mak Tio yang terus memberikan kepercayaan buat kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa walaupun terlambat kami mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini saya akan berbicara menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi yang baik, yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 dan ayat 4, berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkeberadaan yang baik adalah perlu dan penting sekali. Sebab dengan keberadaan yang baik, maka akan mampu berorientasi kepada hal yang baik, pada hal yang baik, berorientasi pada sesuatu yang berkondisi yang baik. Nah, itulah kondisi harus menjadi baik. Begitu pula dalam hidup kita. Jadi orang percaya, jadi kehidupan orang Kristen diharapkan harus menjadi lebih baik lagi, menjadi baik. Sebab dengan keberadaan baik itu akan mengantarkan kita akan mampu berorientasi dengan sesuatu yang berkondisi yang baik. Sebab kondisi yang baik tidak akan mungkin bisa berorientasi dengan yang kondisinya tidak baik, pasti tidak akan ketemu. Nah, itu kondisinya harus sama. Kondisi yang baik akan bisa dinikmati, bisa berorientasi dan bisa dinyatakan oleh kondisi yang berkualitas baik. Oleh sebab itu, jikalau kehidupan kita menjadi baik, maka kita akan mempunyai banyak peluang yang luar biasa, khususnya di tahun-tahun yang sulit ini. Di tahun yang sulit ini, kita akan mampu berorientasi dengan sesuatu yang baik dan juga akan mampu menikmati yaitu sesuatu yang baik dari keberadaan yang baik itu. Jadi, kalau kita berorientasi dengan yang baik, maka kita akan bisa menikmati kebaikan, sesuatu yang baik dari kebaikan, dari yang baik itu. Nah, jadi kalau kita menjadi satu kehidupan yang baik, maka kita akan boleh menikmati sesuatu yang baik dari kebaikan itu. Oleh sebab itu, diharapkan kita harus menjadi pribadi, menjadi kehidupan yang harus semakin menjadi baik. Sebab banyak kebaikan-kebaikan yang akan Tuhan sediakan bagi kita untuk kita menikmati kebaikan itu. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar memahami dan kita akan mengerti dalam hal ini. Kalau kita membaca Filipi pasal 1 ayat 10, bahwa menjadi baik itu akan mampu memilih yang baik dengan baik pula. Jadi kalau kita menjadi baik, kebaikan itu akan memberikan support bagi kita untuk kita diberi kemampuan untuk memilih yang baik. Padahal untuk sesuatu hal kita harus mampu memilih yang baik. Maka kalau kita baik, maka baik itu akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa memilih yang baik dan memilih dengan baik dari yang baik itu. Oleh sebab itu, mari kita akan meningkatkan diri kita supaya kita menjadi yang baik. Sebab banyak yang harus kita pilih di kondisi di tahun 2021 ini, banyak yang harus kita pilih. Tuhan sediakan semua baik. Nah itu
kita harus bisa memilih yang baik. Nah itu kalau karakter kita, eksistensi kita baik, maka kebaikan itu akan memberikan kemampuan kita bisa memilih dengan baik dari yang baik itu. Ya. Jadi yang baik perlu dipilih. Ya. Di tahun 2021 yang baik harus kita pilih. Ya. Harus kita pilih. Sebab yang baik tersebut akan memberikan yang baik, dan yang mampu memilih dengan baik adalah personal yang berkeberadaan yang baik. Oleh sebab itu, dan disinilah kita perlu banyak mengerti. Tahun 2021 kita disediakan banyak hal yang bersifat kadang-kadang misteri. Kalau kita tidak paham, kita akan bersifat misteri dan tidak tahu. Dan padahal itu harus kita pilih. Harus kita pilih. Apakah ini baik, apakah ini tidak baik. Nah, dengan keberadaan kita yang baik, maka yang baik itu akan memberikan kemampuan untuk memilih yang baik. Oleh sebab itu mari kita akan paham. Kalau kita bandingkan Lukas pasal 10 ayat 42, hanya Maria yang mampu mengambil bagian yang baik. Marta tidak bisa. Ya, Marta tidak paham. Nah, kebaikan dari Maria ini memberikan kemampuan dia bisa memilih yang baik, yaitu di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Itu hanya manifestasi saja. Tapi kalau kita lihat bahwa Maria mampu mengambil bagian yang baik. Nah, disinilah kita harus mampu mengambil bagian yang baik. Itu adalah penting sekali. Sebab kalau tidak demikian, kita akan kehilangan yang baik. Padahal yang baik Tuhan sediakan di tahun 2021 begitu melimpah. Oleh sebab itu mari kita akan paham dalam hal ini. Kalau kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, yaitu bahwa menjadi baik itu akan mampu memegang yang baik dengan posisi yang baik pula. Jadi memegang sesuatu yang baik itu adalah harus mempunyai kualitas. Ya, memegang yang baik dengan posisi yang baik pula itu harus bisa dikerjakan. Ya, harus bisa dikerjakan. Kita tahun 2021 banyak hal yang harus kita pegang. Ya, banyak yang harus kita pegang. Dan ini harus punya kemampuan. Kita bisa memegang yang baik dengan pegangan yang baik. Nah, itu menjadi baik inilah akan memberikan kontribusi, memberkati keberadaan kita untuk kita bisa mampu memegang yang baik. Saya yakin tahun 2021 pasti ada banyak kebaikan-kebaikan, banyak hal-hal yang baik Tuhan sediakan begitu luas sekali. Nah, tergantung sekarang kita bijak tidak, kita punya kemampuan tidak untuk bisa memegang yang baik itu. Kalau kita tahu sesuatu yang baik harus kita pegang dengan baik, dan itu harus kita pahami. Jadi sesuatu yang baik perlu dipegang dengan baik. Untuk menjadi dan mempunyai dari yang baik, tentunya perlu campur tangan dari sesuatu yang baik pula. Ya, kalau kita sekarang mungkin gini demikian, kita mempunyai kebaikan sekian. Untuk menjadi lebih baik lagi, tentunya kita harus mempunyai kondisi campur tangan dari yang baik itu untuk menambahi, memberikan kontribusi bagi kita sehingga kita akan menjadi baik. Nah, sebab kalau tidak ada kontribusi campur tangan dari yang baik, maka kita tidak akan bisa mendapatkan yang baik. Oleh sebab itu kita paham tahun 2021 tentu kita akan melibatkan perkara-perkara yang baik yang dari Tuhan, itu harus campur tangan dalam keberadaan kita, supaya yang baik dari Tuhan itu bisa akan menolong kita untuk menjadi sesuatu yang berkondisi yang baik, sehingga kita bisa berorientasi dengan sesuatu yang baik itu. Nah, kita lihat sekarang kembali kepada ayat mas kita. Ya, kembali ke ayat mas kita lihat latar belakang. Kitab Kejadian, untuk menjadi yang baik tentunya kita tahu berawal dari kondisi yang tidak baik. Tentunya untuk
menjadi baik tentunya berpijak pada sesuatu yang belum baik atau tidak baik sehingga bisa menjadi baik. Mungkin kelihatannya sudah baik, tapi untuk hari ke depan kita harus lebih baik. Maka sekarang yang baik ini tentunya mempunyai level yang lebih rendah daripada yang baik yang akan dinyatakan pada kemudian hari. Nah, oleh sebab itu, dan disinilah kita paham bahwa untuk menjadi yang baik tentunya berawal dari kondisi yang tidak baik. Yang tidak baik itu atau yang kurang baik itu dengan intervensi yang baik, maka yang belum baik itu akan menjadi baik dan memberikan kebaikan. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Alam semesta untuk dapat memberikan yang baik bagi ciptaan yang lain, maka alam semesta harus dijadikan baik terlebih dahulu. Ya, alam semesta dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, alam semesta ini agar bisa memberikan yang terbaik bagi ciptaan yang lain, maka alam semesta harus dibuat baik dulu, ya, dibuat baik dulu sehingga yang baik ini akan memberikan kontribusi pada ciptaan yang lain sehingga ciptaan yang lain itu mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, kita lihat kalau dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 itu ada masalah, ada peristiwa yang tidak tercatat. Bumi belum berbentuk. Jadi bumi saat itu adalah ciptaan berikutnya, ciptaan yang pertama. Menurut tafsiran bahwa ada langit dan bumi yang purba itu ada. Tetapi karena dosa Lucifer berontak dari surga, di surga, maka Tuhan menurunkan Lucifer ke dunia. Akhirnya dunia rusak sama sekali. Dunia rusak sama sekali. Nah, baru ayat 2 itu. Bumi belum berbentuk, gelap gulita, samudra raya mulai menggenangi. Jadi kita lihat, jadi bumi belum berbentuk, ada tapi belum berbentuk, tidak karu-karuan. Oleh sebab itu, supaya bumi ini bisa dinikmati untuk yang akan datang, maka perlu dibuat ciptaan yang baru, menjadi baik, supaya kesinambungannya, follow up-nya untuk bisa dinikmati oleh ciptaan yang lain tentang kebaikan itu. Jadi begitulah sirkulasi, begitu pula dalam kehidupan kekristenan, dalam pekerjaan ataupun dalam yang lain. Mari kita akan menyerahkan apapun biarlah diproses untuk menjadi baik supaya kita bisa menikmati dari pekerjaan, dari kebaikan pekerjaan itu, sehingga kita bisa menikmati kebaikan. Harus diproses, ya, harus diproses sehingga untuk menjadi baik. Nah, kita akan lihat, mengingat pada awalnya langit dan bumi tadi berkondisi yang tidak baik. Nah, begitu pula manusia agar dapat berorientasi dengan ciptaan yang baik ini, maka manusia harus diciptakan yang baik pula. Ya, manusia harus diciptakan yang baik sebab dia akan berada di lingkungan yang baik, ciptaan yang baik, supaya manusia biar bisa menjadi satu atmosfer, satu kondisi baik, sehingga manusia yang baik bisa menikmati di alam semesta yang baik, dan kebaikan dari alam semesta boleh dinikmati oleh manusia yang baik dengan kebaikannya itu. Jadi disinilah, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi baik itu adalah penting sekali. Ya, untuk menjadi baik itu adalah penting sekali. Oleh sebab itu, dalam aspek hidup kita, mari tahun 2021 biarlah kita mau menjadi lebih baik lagi. Ya, bisa menjadi lebih baik lagi dalam semua aspek, sehingga semua aspek dalam hidup kita ini bisa meraup kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan di alam semesta ini. Kita perlu tahu, walaupun
alam semesta ini saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan dan lain sebagainya, tetapi masih ada unsur-unsur kebaikan yang disediakan oleh alam ini bagi kita. Ya, unsur-unsur dari alam ini yang masih memberikan kontribusi bagi kita. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan semuanya di dalam. Oleh sebab itu, mari kita sekarang harus menjadi kondisi yang lebih baik, keberadaan yang lebih baik dari tahun kemarin. Sebab dimensi tahun 2021 berbeda dengan dimensi tahun 2020. Walaupun sama, mataharinya sama, ya, harinya sama, jamnya mungkin berputarnya sama. Tapi itu kalau itu berlaku di tahun 2020, tentunya tidak akan berlaku di tahun 2021. Memang sama, tapi esensinya berbeda. Nah, untuk bisa menikmati keberadaan 2021 dengan keberadaannya, dengan kebaikannya yang ada, maka itu kita harus menyiapkan kondisi kita menjadi baik, ya, menjadi baik yang cocok untuk dimensi tahun 2021. Itu harus kita pahami. Nah, kita kembali sekarang kepada permasalahan. Sekarang kita lihat kronologi untuk menjadikan yang baik. Ya. Kronologi untuk menjadikan yang baik. Untuk menjadikan yang baik tentunya perlu intervensi dari yang berkualitas baik adanya. Sehingga terciptanya yang baik adalah memungkinkan sekali atau tidak mustahil. Nah, jadi kita di sini kita akan lihat, kalau kita kembali kitab Kejadian, untuk menjadikan yang baik itu tentunya perlu intervensi atau campur tangan dari yang berkualitas yang baik. Sekarang kalau alam semesta dari hari pertama sampai hari ke-6, ya, itu akhirnya jadi baik dan memberkati, itu karena ada campur tangan personal yang berkemampuan, yang punya kualitas baik, sehingga dari yang tidak baik akan diubah menjadi baik. Campur tangan keberadaan pribadi yang berkondisi dan berkemampuan untuk sesuatu yang baik. Nah, di sini kita akan lihat dunia kalau dalam kondisi yang porak-poranda bisa jadi baik kalau ada pribadi yang berkemampuan, ya, yang berkemampuan untuk sesuatu yang baik, akhirnya bisa memproses dari yang tidak berbentuk akan menjadi satu bentukan yang baik, dan itu memberkati. Dalam diri kita juga demikian. Mungkin pengalaman dalam kekristenan kita, dalam hidup kita, mungkin pekerjaan kita, aktivitas kita mungkin berantakan, bentukannya tidak simetris dan lain sebagainya, kacau balau dan sebagainya, tapi masih ada pribadi yang punya kemampuan untuk menjadikan yang baik. Seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi, hanya Tuhan. Oleh sebab itu, disinilah kita lihat bumi belum berbentuk, kondisinya campur baur, gelap dan sebagainya. Itu kondisi yang memprihatinkan. Tapi ada pribadi yang berkemampuan yang baik, itu intervensi, campur tangan. Akhirnya bumi yang belum berbentuk tadi, gelap gulita, hanya dikuasai oleh satu kondisi saja, yaitu air monoton. Akhirnya bisa dipisahkan, akhirnya menjadi satu tatanan yang baik. Begitu pula dalam kondisi kita. Mungkin kita saat ini dengan kondisi corona, semuanya rasanya, semua porak-poranda rasanya. It's okay, itu tidak salah. Banyak pengusaha-pengusaha yang sambat, banyak industri-industri yang mulai tatih-tatih dan lain sebagainya. Tapi masih ada pribadi yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan baik, yaitu Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, itu dunia ini akhirnya diproses
orang yang berkeman. Itu dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai 4, saudara baca di rumah, maka akan pribadi Tuhan sajalah yang mampu mengerjakan untuk hal yang demikian. Tidak ada unsur yang lain, tidak bisa. Unsur alam yang lain tidak bisa, walaupun mungkin ada atau teman tidak ada dan lain sebagainya, tidak bisa. Hanya pribadi yang di atas segala-galanya, Tuhan. Oleh sebab itu artinya mari di tahun 2021 kita akan melibatkan Tuhan dalam kondisi kita yang mungkin porak-poranda, yang mungkin dalam kondisi yang tidak stabil dan sebagainya, yang belum berbentuk sekalipun. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, maka yang belum berbentuk tadi akan berubah menjadi yang baru. Dan kalau berubah yang baru, ini akan menjadi berkat bagi manusia yang kemudian dijadikan manusia baru pula. Itu kronologi yang pertama. Kronologi yang keberadaan untuk kondisi ini. Untuk kronologi yang kedua adalah sarana atau media yang dipakai untuk hal yang baik ini. Tuhan dalam membentuk sesuatu yang tidak beraturan, yang porak-poranda, gelap gulita, itu menjadi baik. Tuhan pasti pakai sarana atau media. Ada yang tidak pakai, tapi hampir semua didominasi pakai sarana, media yang dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan yang belum berbentuk tadi menjadi satu bentukan yang luar biasa. Yang pertama, sarana yang dipakai oleh Tuhan, kitab Kejadian pasal 1 ayat ketiga, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang dipakai Tuhan dalam membentuk menjadi bentukan yang baru. Maka media yang dipakai nomor satu adalah firman Tuhan. Dan di sini kita akan lihat firman Tuhan. Ya, siapa firman Tuhan? Kita tahu firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 yaitu Yesus sendiri. Firman jadi manusia, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah. Nah, jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan. Jadi Tuhan membentuk sesuatu bagi kondisi kita adalah melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, keberadaan firman Tuhan harus kita nomor satukan dalam aspek kehidupan kita. Siapa firman Tuhan? Adalah pribadi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sidang jemaat diharapkan melibatkan, memaksimalkan eksistensi Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Dan itu dia akan membuat ciptaan-ciptaan yang baru. Ya, dia akan mampu. Dia mempunyai kemampuan yang semacam demikian. Dan media yang kedua, kita lihat siapa firman itu siapa? Firman adalah perkataan ilahi. Firman adalah perkataan ilahi. Jadi perkataan-perkataan ilahi itu sangat penting bagi keberadaan orang Kristen, keberadaan orang percaya. Perkataan ilahi itu harus terus membual, terus nyata. Dialah perkataan-perkataan ilahi itu semakin nyata bagian peragaan kehidupan kita. Sebab dengan perkataan ilahi itulah akan menciptakan sesuatu yang baru dari keberadaan sekeliling kita. Itu firman. Dan firman Tuhan, firman ini berbicara tentang apa? Firman adalah berbicara tentang kebenaran. Firman adalah kebenaran. Nah, jadi kebenaran-kebenaran ini mari kita akan belajar dari kebenaran ini. Dari kebenaran ini. Sebab kebenaran ini akan memberikan bentukan-bentukan dalam diri kita. Walaupun itu kadang-kadang sakit. Kenapa sakit? Karena kita berseberangan dengan kebenaran. Lalu kebenaran itu akan memproses kita
untuk menjadikan yang baik. Nah itu, mari kebenaran-kebenaran kita harus bijak, kita harus berhikmat. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan nyata di dalam kebenaran. Tuhan tidak akan nyata di dalam satu kedustaan, tidak. Berbicara dari kebenaran. Oleh sebab itu, mari tahun 2021 belajarlah dari kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan. Bukan kebenaran dari diri kita sendiri. Bukan kebenaran manusia kita. Tapi kebenaran Tuhan. Mari, banyak kebenaran-kebenaran yang sudah dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kita yang kurang lebih sudah menginjak 1 bulan ini. Mari kita belajar dari kebenarannya. Saya yakin kebenaran-kebenaran Tuhan ini akan memberikan bentukan-bentukan yang baru dan untuk menolong keberadaan kita sehingga kita bisa berorientasi dengan yang baru pula. Terakhir, sarana yang dipakai adalah Kejadian pasal 1 ayat 5, yaitu waktu Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta ini pakai petang dan pagi. Itulah hari pertama, petang dan pagi hari kedua, petang pagi hari ketiga. Jadi kita lihat di sini Tuhan memakai sesuatu baru adalah waktu Tuhan. Ya, hari ini. Ya, waktu Tuhan adalah hari ini. Itu Tuhan pakai. Tuhan tidak punya hari kemarin, Tuhan tidak punya hari besok, Tuhan tidak punya hari lusa. Tuhan punya adalah hari ini. Nah itu Tuhan dalam menciptakan yang baru untuk kehidupan kita adalah hari ini. Nah itu dalam 2 Korintus pasal 6 ayat kedua adalah hari ini adalah hari perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Jadi artinya hari ini adalah hari yang efektif untuk karya Tuhan dalam menciptakan kondisi yang baik. Hari ini adalah, saya ulangi, adalah hari yang efektif untuk karya Tuhan dalam menciptakan kondisi yang baik. Oleh sebab itu, mari kita maksimalkan, kita efektifkan hari ini. Oleh sebab itu, kita jangan sampai dikatakan hari ini, lalu kita mengeraskan hati. Ibrani mengatakan. Oleh sebab itu, mari hari ini Tuhan pakai media untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari dengan pemahaman ini, mari kita akan menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi lebih baik untuk menyongsong sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan di depan kita. Hari ini Tuhan sediakan yang baik. Saya tidak tahu yang baik dalam konteks spiritual, itu yang tahu adalah Tuhan, dan itu nyata dalam dan relevan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan tolong dan Tuhan memberkati buat kita. Selamat terus berjalan bersama Tuhan di tahun 2021. Yakinlah Tuhan terus menjadikan yang baik untuk kehidupan kita. Asal kita bisa menjadi baik, maka yang baik dari Tuhan akan kita nikmati secara maksimal. Tuhan berkati. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan, biarlah dipahami dengan baik. Mari Roh Kudus, Engkau akan memberikan pengertian yang lebih lanjut lagi buat sidang jemaat-Mu, supaya sidang jemaat-Mu boleh menikmati, mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam konteks yang baik. Oleh sebab Tuhan tolong, biarlah Tuhan memberkati dengan pengertian-pengertian yang tepat dan relevan, dan itu akan menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu yang ada di Lumajang ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa bersama-sama berkonsentrasi dalam ibadah online ini. Tuhan tolong berkati seperti Tuhan memberkati.
Dan Tuhan akan tolong dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan akan pelihara buat sidang jemaatmu dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan kesehatan yang dari Tuhan, dan dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Apabila sidang jemaat saat ini dalam keadaan lemah, Tuhan tolong kuatkan. Yang menghadapi pencobaan, Tuhan tolong memberikan kemenangan. Yang undur, Tuhan tarik kembali. Dan yang ada, Tuhan teguhkan terus sampai Tuhan datang 2 kali. Dan yang sakit, Tuhan kami serahkan tangan Tuhan, dan Tuhan jamah, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Lumajang, yang saat ini belum bisa berorientasi dengan maksimal karena pandemi. Tuhan tolong, tetap Tuhan akan tolong dalam program-program yang ada walaupun waktunya sempit. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan Tuhan berkati Mak yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong pimpin dalam kehidupan hamba-Mu ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, sehingga kesehatan yang dari Tuhan boleh dipakai untuk melayani Engkau dan menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Keluarga besar, putra putri, mak, menantu, cucu yang menopang keberadaan pekerjaan Tuhan tempat di Lumajang ini, Tuhan memberkati dalam aspek yang ada, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan akan menolong. Dialah melalui Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet yang ada, bahkan para sampai pada penguasa yang terendah. Tuhan berikan hikmat kekuatan sehingga boleh menyelesaikan masalah yang sangat-sangat rumit ini. Tuhan akan buka jalan dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi, berkati pekerjaan sidang jemaat masing-masing yang ada. Kami yakin Tuhan tidak kurang jalan menyampaikan berkat-berkat Tuhan kepada keberadaan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembalikan kami pada jam ibadah yang sudah terprogram untuk kami semakin dekat pada Tuhan dan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan tolong dan Tuhan mendengar doa kami. Mari kita angkat kedua tangan kita akan masuk dalam doa. Sekarang saudaraku, terimalah segala berkat, kemurahan, anugerah, damai sejahtera yang turun dari Allah Bapa, cinta kasih putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian, memberkati sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati mengatakan bersama, amin. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib
kerjakannya. Aku percaya